Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa terus kita bersyukur, memuji serta mengagungkan Allah setelah kita berikrar wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sedikit pun nikmat yang tercurah kepada kita kecuali dari Allah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Di sore hari ini kita masih mudah untuk melaksanakan sujud dan ruku' menjelang tenggelam matahari. Rijalun la turihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di situ Allah memuji hamba-hambanya dalam surat Nur ayat 51 dan seterusnya. Allah katakan rijalun, mereka adalah rijal, secara khusus laki-laki. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kesibukan mereka tidak membuat mereka lalai. Kayaknya di sini berbagai aktivitas ya. Ada yang dagang, ada yang di kantor, ada yang di mana lagi? Di KUA, ada yang di KUA. Naam, ya berbagai aktivitas. Tapi kata Allah, la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bisnis dan niaga mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis salah, mereka pun terus menegakkan salat. Wa itaiz zakah, mereka pun terus membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut yang isinya pengagungan dan kecintaan kecuali kepada Allah. Maka kelompok hambanya yang seperti ini, kata Allah, ya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka baru saja kita usai melaksanakan ibadah besar, yaitu sholat asar berjamaah. Semoga ini senantiasa bisa kita jaga
ya kabar gembiranya senantiasa kita dengar, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dua salat ya al-bardain di waktu yang dingin, masih atau sudah. Kalau masih berarti subuh, kalau sudah berarti asar. Dakhalal jannah, Allah janjikan mereka masuk surga. Siapa yang menjaga salat asar dan subuh, Allah ya janjikan mereka masuk surga. Lalu ma'asyiral muslimin, ya kita pun lanjutkan. Seusai itu duduk sejenak, ya meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan ibadah besar yang lainnya, yaitu talabul ilmi, bermajlis ilmu. Ya, yang ini juga merupakan kewajiban mutlak, kewajiban pokok seorang hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, apa sih tujuan antum diciptakan oleh Allah? Yang paling pertama, tujuan sekaligus tugas utama Allah menciptakan antum supaya antum talabul ilmi. Ya, supaya kita menuntut ilmu. Karena kita ini dihidupkan oleh Allah dalam keadaan tidak berilmu. Tapi setelah balik, Anda tidak boleh tidak punya ilmu. Sekali lagi, kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tidak punya ilmu apa-apa, ummi, jahil. Sementara setelah balik tidak boleh tidak punya ilmu. Sehingga Allah berikan fasilitas, ada telinga, ada mata, ada hati. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami. Sehingga dengan itu dia bisa merubah keadaan dari jahil kepada alim, karena dia punya tugas yang lebih besar. Dia punya tugas yang sangat besar, yaitu ibadatullah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, di mana sebuah ya prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar dalam agama kita, bahwasanya tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa ilmu. Dari semenjak dahulu para ulama sepakat, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu perkataan Imam Bukhari. Bab ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, sebelum beramal. Maka di antara sumber kerusakan, kesesatan, keburukan yang terjadi di tengah manusia, tak luputnya juga di tengah kaum muslimin, khususnya di hari ini, tatkala mereka beramal masya Allah semangat, tapi tanpa ilmu. Berakidah semangat tanpa ilmu. Beribadah semangat tanpa ilmu. Berdakwah semangat tanpa ilmu. Mengingkari pemerintah semangat tanpa ilmu. Boleh mengingkari pemerintah? Boleh. Itu manhaj kita. Tapi harus dengan ilmu. Bukan dengan revolusi. Atau mengkafirkan. Atau mengkudeta lah. Apalagi sampai ngebom. Ya. Nah, itu namanya tanpa ilmu. Naam, ma'asal muslimin rahimakumullah, maka ilmu adalah asas kulli syai'. Ilmu adalah pondasi segala sesuatu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam statementnya yang sangat kuat, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki dan dicanangkan menjadi orang yang baik, Allah menginginkan Anda menjadi orang baik,
maka kriterianya yufaqihu fiddin. Allah fahamkan Anda agama. Allah fahamkan Anda ilmu yang datang dari Rabbul Alamin melalui Rasulil Amin, baik Rasulnya malaikat atau Rasulnya manusia, Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebaikan dan tidak ada keselamatan baik di dunia terlebih nanti di akhirat kecuali seseorang yang dalam dadanya terdapat ilmu. Ya, di dalam hatinya terdapat ilmu. Maka judul dunia dan akhirat ilmu dan ilmu dan ilmu. Oleh karena itu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Tidak sunnah. Ya, tapi wajib atas setiap muslim. Maka berdosalah. Ya, berdosalah orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Ya, maka kembali ini adalah nikmat besar Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita, yaitu kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa semangat dalam talabul ilmi. Ya, apalagi di akhir zaman seperti ini tidak ada yang selamat kecuali yang berilmu. Ya, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha memahami. Karena yang datang dari Allah namanya Al-Quran, yang datang dari Rasul namanya As-Sunnah. Namun butuh dipahami dengan benar, sehingga kita kalau pemahamannya benar, amalnya pun akan benar. Lalu pemahaman siapa? Ya, maka ma'asal muslimin, sempurnalah agama ini dengan pujian-pujian Allah dan Rasulnya terhadap para sahabatnya, terhadap generasi pertama yang mereka statusnya sama dengan kita dalam sisi kewajiban beragama, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kita juga ayyuhal ikhwah senantiasa berusaha mengembalikan ya pemahaman agama kita, mencocokkannya dengan pemahaman yaitu orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, yaitu orang-orang salafun salih, orang-orang terdahulu yang saleh, dan itulah ya jalan yang selamat bagi kita. Baik, Masyaallah iswan azanillahu wa yakum. Pada kesempatan yang lalu, yang masih ingat ya, kayaknya lupa semua nih kayaknya nih. Tidak mencatat, kitab tidak ada, ininya sudah Pentium 2. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah memberikan muqaddimah tentang sub pembahasan kita dalam kajian di setiap sore Sabtu ketiga ini, tentang tafsir. Ya, kita membahas tentang tafsirul Quran. Allahul musta'an. Ya, berat sebetulnya, namun bismillah. Karena ana ini tidak membawa ilmu baru, tapi membawa ilmu yang lama dengan mencontek apa yang dijelaskan atau dibeberkan, disyarahkan tentang ayat-ayat ini di dalam kitab-kitab baru, kitab-kitab terdahulu. Salah satunya imam yang insya Allah kita tenang dengan akidahnya dalam tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi alhamdulillah ya, kitab-kitab tafsir sangat banyak. Hanya saja ikhwan, kata para ulama, di antara kitab yang paling banyak rentan disusupi pemahaman yang dhaif, maudhu, lemah, bahkan disusupi oleh pemahaman Syiah dua. Yang pertama tarikh atau apa tarikh itu, sejarah, ini sangat rentan disusupi. Yang kedua tafsir. Sejarah, yang kedua tafsir. Ya. Oleh karena itu juga kitabut tafsir, banyak tafsir-tafsir yang bahaya. Tafsir-tafsir yang
ya memahami Al-Quran dengan pemahaman yang keliru. Di antaranya walaupun tidak ada yang keliru mutlak ya, ada yang baiknya. Fi Dilalil Quran, Sayyid Qutb. Ya. Sayyid Qutb dalam Dilalul Quran, na'am, ada perkataan yang sangat membahayakan. Disebutkan oleh para ulama ketika mengkoreksi kitab Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalul Quran, ketika mengatakan bahwasanya al-basyariyah, manusia di zaman ini, ya bahwasanya keumuman mereka kufur kepada Allah. Jadi menghukumi manusia secara umum dengan kufur. Ya, dengan perkataannya yang sangat panjang. Begitu juga tafsir-tafsir yang lain, sangat sedikit tafsir yang tidak mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Yang banyak kita kenal dulu, kita ngaji Jalalain ya. Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin dengan Jalalain. Ma'ruf, terkenal tafsir ini, Masya Allah. Namun kita katakan tidak ada yang salah yang mutlak ya. Ketika lewati ayat-ayat nama-nama dan sifat seperti wajah Allah, tangan Allah, baik, dengan mudahnya mereka mengatakan bahwasanya ayat ini perlu ditakwil, bahwasanya yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan. Mereka rubah. Yang dimaksud dengan wajah adalah pengawasan. Tapi Allah tidak punya tangan? La. Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah mengikuti satu pemahaman yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, berakidah Asy'ariyah. Nah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini ikhwan juga kita perlu ya hati-hati berkaitan dengan tafsir ini. Dua kitab, kata para ulama, yang sangat rentan kerasuki ya perkara-perkara yang dhaif bahkan maudhu. Di antaranya tarikh, sejarah dan tafsir. Sejarah dan tafsir. Oleh karena itu antum kalau baca sejarah hati-hati. Di Indonesia ini nama Muawiyah bin Abi Sufyan kurang bagus. Ya. Naam, nama Muawiyah kurang bagus. Kenapa? Karena keumuman atau banyak penulis sejarah yang terkena syubhat Syiah. Ya. Sehingga dibuat image ya Muawiyah, seorang penulis wahyu, sahabat mulia. Naam, image-nya tidak baik. Berbicara tentang perang Siffin, perang Jamal, ya, dengan sejarah yang diputar balik terkadang. Baik. Terus ditambah lagi tadi adalah tafsir. Oleh karena itu, ana mengarahkan kalau yang mutaqaddimin maka di antaranya ada 3 yang insyaallah antum bisa jadikan rujukan. Yang pertama Al-Qurtubi, ya, Tafsirul Qurtubi. Yang kedua At-Tabari. Yang ketiga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Qurtubi, ya, Tafsirul Bayan, kemudian At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan di antara yang ketiga itu yang sangat memperhatikan kesahihan hadis adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena Imam Ibnu Katsir, kita tahu dalam sejarah menuntut ilmu beliau berguru dengan seorang Imamul Mubajjal, imam yang agung di kalangan Ahlus Sunnah, bersama Imam Ibnu Qayyim, belajar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kita tahu bagaimana kelurusan akidah, ya, dan sunnah, ya, yang
senantiasa dijalani oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada tafsir-tafsir mutaakhir ya dari ulama mutaakhirin ya, namun seperti ada ikhwan Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Qur'an Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ini mah juga masyaallah, ini mutaakhir tapi Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'an bil Qur'an, tafsir Quran dengan Al-Quran Syekh Asy-Shinqiti. Hanya saja beliau tidak mentafsirkan seluruh ayat karena beliau punya metode mencari ayat-ayat yang ditafsirkan dengan Al-Quran. Contoh apa Pak? Ya, banyak Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Apa Pak tafsir mutaffifin? Tafsirnya alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, kalau minta ditakar sama orang dia pengen sempurna, tapi kalau dia menakar untuk orang dia kurangi. Nah, itu namanya tafsir Quran dengan Al-Quran. Baik. Begitu juga yang mutaakhir lagi Syekh Utsaimin. Ya, beliau ketika beliau hidupnya mengadakan kajian tafsir. Nah, kajiannya ini dibukukan oleh muridnya. Jadi kaset direkam lalu dibukukan oleh muridnya. Dan ini banyak tafsir, bahkan sekarang sudah muncul tafsir Syekh Utsaimin. Dan sangat bagus bagi pemula ya. Dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tafsir Juz Amma. Sangat bagus. Ya, bahasanya gamblang, luas. Yaitu siapa tadi? Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Ya, ini tafsir beliau, Masya Allah, tafsir Al-Quran. Namun tadi beliau tidak nulis, tapi beliau ceramah. Kasetnya dibukukan oleh murid-muridnya. Yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bagus untuk para pemula tafsir Juz Amma. Alangkah bagusnya, baiknya antum kalau membeli ya itu dan membaca. Karena minimal antum kan, kita kan paling hafal Juz Amma kan ya. Ya. Dan yang paling hafal dari Juz Amma Qul ya kulhu kan gitu. Jangan-jangan Qul ya kulhu aja nggak paham nih. Gitu kan. Ya, maka kita usahakan untuk membaca tafsir Juz Amma. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun di hari ini kita mulai masuk, karena panitia mulai minta dari awal, berarti dari sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Sebelah kiri surat An-Nas, sebelah kanan surat pembukaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ditanya surat apa yang terdahsyat di dalam Al-Quran, tidak ada yang berselisih, surat apa? Al-Fatihah. Kalau ditanya ayat apa yang terdahsyat dalam Al-Quran, juga tidak berselisih, surat ayat Kursi, Al-Baqarah 282 kalau tidak saya. Naam. Maka ya surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung besar. Walaupun ya kalimat-kalimatnya cukup ringkas. Baik. Namun di antara nama Al-Fatihah Ummul Kitab. Ibunya Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab itu? Ibunya Al-Quran.
Jadi pokok-pokok dasar landasan agama yang berisikan tauhid, yang berisikan ketaatan kepada Allah, yang berisikan iman dengan hari akhir, terangkum secara global di dalam surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Dan tentu saja surat ini wajib untuk kita hafal, ya insyaallah lah. Ya, karena surat ini sab'ul masani, ya 7 ayat yang berulang-ulang, tidak mungkin Anda tidak membacanya. Bila Anda tidak membacanya sengaja 1 hari saja, Anda bisa kafir. Karena surat ini juga surat yang disyaratkan menjadi rukun di dalam salat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ikhwan, barangkali beberapa pengetahuan dahulu sebelum tentang surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, bahwasanya surat ini makkiyah, ya, turun sebelum hijrah. Namun sebagian mengatakan madaniyah, sebagian mengatakan 2 kali turunnya, di Mekah, begitu juga di Madinah. Namun yang masyhur, ya, dari kalangan para ulama, bahwasanya surat ini makkiyah, turun di sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Taib. Dan surat ini memiliki nama yang banyak. Di antaranya tadi Al-Fatihah, surat pembuka. Karena ketika kita buka mushaf, yang pertama kali kita temukan surat ini, maka disebut Al-Fatihah. Disebut juga Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab, yaitu ibunya kitab. Karena nanti kita akan dapatkan pokok-pokok dasar agama ada dalam surat Al-Fatihah. Kenabian, keimanan bil yaumil akhir, keimanan dengan kitab, ya, semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga disebut dengan sab'ul masani, ya, sebagaimana kata Nabi SAW dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala ummul Qur'an hiya ummul Qur'an hiya sab'ul masani wa hiya al-Qur'anul azim. Sab'ul masani artinya 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Dia juga dinamakan Al-Qur'anul azim. Al-Fatihah juga dinamakan apa? Al-Qur'an al-azim, Quran yang sangat besar. Wa hiya al-Qur'anul azim. Sebagaimana juga Al-Fatihah disebut dengan surat ruqyah. Surat apa? Surat apa? Ruqyah. Apa ruqyah, Pak? Jampe. Ya. Jampe yang paling mudah, yang paling mujarab adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau antum mau jampe anak, istri, atau antum sakit, ya sudah diulang-ulang saja. Baik dari penyakit zahir, badan panas, demam, sebagaimana ini kan ada ceritanya, ya, di mana sahabat ketika di perjalanan mereka mendapatkan satu kaum di mana ketua kaumnya tersengat kalajengking. Lalu mereka panjang cerita datang kepada para sahabat yang ada di sana, barangkali ada yang bisa menjampe. Akhirnya, ya, mereka datang untuk menjampi. Tidak dibacakan ayat yang lain kecuali surat Al-Fatihah. Subhanallah, dalam seketika juga sembuh dengan izin Allah. Lalu diberikan hadiah berupa kambing-kambing. Lalu mereka tidak berani makan, khawatir nggak boleh. Akhirnya datang kepada Nabi SAW melaporkan apa yang terjadi di jalan tadi. Maka kata Nabi, ala ta'lam annaha ruqyatun? Apakah kalian tidak tahu bahwasanya surat itu memang surat untuk ruqyah? Surat ruqyah.
Ya, maka kata Nabi SAW, ya sudah kalau gitu berikan bahagian kepadaku dari kambing yang diberikan kepada kalian. Berarti boleh. Ya, ini surat ruqyah. Nah, maka kalau antum lagi ya ruqyah gitu, maka boleh ya kita meruqyah dengan apa? Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin, beberapa hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, beberapa hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau antum mau beli kitab ikhwan, ini mukhtasar Umdatut Tafsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Katsirnya cukup panjang, ya, maka insya Allah ada, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Umdatut Tafsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya, Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir. Ini mukhtasarnya, ya, karena kalau tafsir aslinya masya Allah, ya. Nah, diringkas dan dibuang beberapa riwayat yang lemah. Riwayat-riwayat yang ya didatangkan oleh Ibnu Katsir di sana lemah, dibuang oleh beliau hafizah rahimahullah. Tapi suatu saat Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu usalli, aku sedang salat." Salatnya maksudnya salat sunnah. Fada'ani Rasulullah SAW falam ujibuhu hatta salaitu. Tiba-tiba aku dengar Nabi manggil aku, tapi aku tanggung lagi salat sehingga aku tidak mendatanginya. Faqala, setelah selesai salat aku mendatanginya, lalu Nabi bertanya, "Mama anaka anta'tini?" Kenapa kau tidak datang ketika aku panggil? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Rasul, aduh maaf, aku lagi apa? Lagi salat. Qala alam yakulillah, bukankah Allah telah berkata, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, surat Al-Anfal ayat 24. Hai orang beriman, serulah panggilan Allah dan Rasulnya apabila kalian dipanggil. Oh, di sini sebuah fikih akhirnya dipahami sahabat, kalau salatnya salat sunnah yang manggilnya Rasul tidak boleh, ya, maksudnya boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Baik. Summa qala, lalu setelah itu Nabi mengatakan, la u'allimannaka a'dhamu suratin fil Qur'an, akan aku ajarkan kepadamu surat yang paling besar, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja min hadzal masjid, sebelum kau keluar dari masjid ini. Qala fa akhadha bi yadi, maka Nabi pun mengambil tanganku. Falamma arada an yakhruj, ketika beliau mau keluar dari masjid, aku berkata, kata Sa'id bin Mu'alla, aku berkata, ya Rasulullah innaka qult, hai Rasul, tadi kau bilang la u'allimanaka a'dhamu suratin fil Qur'an, ya aku akan ajarkan kepadamu surat terhebat dalam Al-Qur'an, terbesar. Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wa hiya sab'ul masani wal Qur'an al-'azim alladhi utituhu. Ya, surat yang aku maksud adalah alhamdulillahi rabbil alamin, 7 ayat yang berulang-ulang yang diberikan kepadaku. Maka satu keutamaan surat Al-Fatihah, a'dhamu surah atau a'dhamu, yaitu na'am surah fil Quran, surat yang paling hebat, paling agung dalam Al-Quran. Baik, yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Fatihah tadi, ya, cerita tentang mujarabnya surat Al-Fatihah. Jadi kalau antum lagi, maaf ya, misalkan keluarga ada yang sakit, maaf terkadang sakitnya tidak jelas, teriak-teriak, kesurupan, nggak usah telepon ke Pandeglang, ya, bisa kan? Coba bisa nggak Al-Fatihah? Ya, nggak usah telepon ke ustadz, ya, nggak perlu. Pegang aja, teruskan bacakan Al-Fatihah. Bahkan ya penyakit
yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran, ikhwan, bukan hanya penyakit yang maknawi, yang tidak nampak. Ya, begitu juga penyakit yang hissi. Ibnu Qayyim punya cerita. Dia bilang, aku punya penyakit menahun, bertahun-tahun aku sakit dan aku tidak dapatkan obatnya. Aku sudah berobat kemana-mana, ke tabib ini, ke tabib sana, aku tidak dapatkan. Akhirnya suatu saat aku menyengaja untuk melaksanakan ibadah umrah. Setiba aku di Makkah, maka aku ambil secangkir air Zam-Zam, lalu aku bacakan beberapa kali di air tersebut surat Al-Fatihah. Fasyaribtuhu, lalu aku meminumnya. Subhanallah, di saat itu juga aku sembuh. Padahal penyakit ini sudah menahun. Aku cari dokter, obat kemana-mana nggak dapat. Ya, maka beliau ya menyengaja umrah. Lalu sambil setelah itu dia ambil gelas Zam-Zam, dia bacakan ayat-ayat beberapa kali surat Al-Fatihah yang dia baca. Naam, subhanallah, dia sembuh. Ya, seperti sedia kala di saat itu pula. Namun tentu saja ini perlu keyakinan. Ya, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang di dalamnya terdapat syifa, yaitu pengobat, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Yang ketiga, di dalam Sahih Muslim dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, suatu saat Rasul duduk sama Ibnu Abbas. Tiba-tiba kata Ibnu Abbas, baina Rasulullah SAW wa indahu Jibril, id sami'a naqidan fawqahu. Nabi tatkala itu bersama Jibril. Ya, tiba-tiba mendengar gemuruh, gelegar di arah atas, di arah langit. Ya. Farafa Jibrilun basarahu ila sama. Maka Jibril menyerupai manusia ya, karena Nabi Jibril terkadang datang kepada manusia, Rasulullah berbentuk manusia. Maka Jibril pun lalu mengangkat matanya ke arah langit. Faqala hadza babun. Maka kata Jibril, ini ada suara pintu. Naam, tadi itu yang gelegar ya, gelegar tadi suara pintu. Fataha minas sama, dari pintu langit yang dibuka. Ma futiha qattun, yang sebelumnya tidak pernah dibuka. Faqala fanazala minhu malak. Maka turunlah dari pintu itu malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendatangi Nabi SAW. Faqala, maka mengatakan, absir binuraini utituhuma lam yuti nabiyuhum qablaka. Ya, naam, kabar gembira kepadamu wahai Muhammad, ya, dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu, tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelummu sama sekali. Apa itu? Cahaya yang pertama Fatihatul Kitab, yang kedua wa khawatimus suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka ya, surat ini Pak, surat yang semisal ini tidak akan pernah ditemukan di perjanjian baru atau perjanjian lama, Taurat atau Injil. Surat Al-Fatihah surat eksklusif, khusus, adanya hanya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, surat yang Allah khususkan, yang tidak akan Anda dapatkan ke dalam Al-Quran. Terakhir barangkali, ya, keutamaan surat ini, bahwasanya surat ini insya Allah tidak ada satu muslim pun kecuali hafal. Padahal tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Mohon maaf, ada yang pernah menghafal Al-Fatihah? Ada yang pernah menghafal Al-Fatihah? Hafal sendiri ya? Betul nggak? Pernah nggak menghafal Al-Fatihah? Ayo, pernah menghafal Al-Fatihah belum?
Tapi hafal sendiri, masya Allah. Ya, karena saking diulang-ulang, terdengar, apalagi di Indonesia apa-apa Al-Fatihah kan gitu. Masya Allah. Maka dari sisi hafalnya hebat. Karena tentu saja di antara keutamaan surat ini, surat yang dijadikan syarat sah, bahkan bukan syarat, rukun ya dari ibadah yang sangat besar, ya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla wa lam yaqra bi ummil Qur'an", barang siapa yang salat lalu tidak membacakan ummul Qur'an, fahuwa khidaj, maka salatnya khidaj, yaitu tidak sempurna. Bahkan jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah, jumhur ulama kecuali Abu Hanifah, yaitu rukun, dan ini pendapat yang benar. Ya, tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu keutamaan surat yang mulia ini. Terlepas nanti ya, ikhwan, berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, wajib atas imam, wajib atas orang yang sendirian, khilaf para ulama tentang makmum dalam sholat yang dikeraskan. Saya sampai hari ini masih menganut mazhab jumhur ulama yang bagi makmum yang sholat di belakang imam dalam sholat yang dikeraskan tetap baca Al-Fatihah. Kembali, ini masalah fikih, boleh khilaf. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ketika Abu Hurairah, faqila li Abi Hurairah, ya, dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakuna wara'al imam, bagaimana kami di belakang imam? Qala iqra biha fi nafsik. Imam Abu Hurairah mengatakan, bacalah surat itu, ya, fi nafsik, pada dirimu, maksudnya dengan tidak, tanpa suara yang keras. Maka wallahu alam, terlepas khilaf para ulama, ya, bagi makmum di belakang sholat jahar isya, maghrib, subuh, ya, yang sahih tetap membaca surat Al-Fatihah. Apalagi kita lebih hati-hati dengan kata Nabi SAW, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi ummil kitab, bagi yang tidak membaca ummul kitab. Kapan bacanya Ustaz? Bacanya setelah imam. Bagaimana dengan ayat idza qara'tal qur'ana fastami'u lahu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu? Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan perhatikan. Maka keumuman ayat ini dikhususkan dengan perintah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahnya salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun kembali sekali lagi bahwasanya ini masalah fikih khilaf, ya, mana terus gimana Ustaz kalau kayak begini nih? Ustaz ini bilang A, Ustaz ini bilang B. Jawabannya, mana yang tenang buat antum? Ya, mana yang lebih nyaman ke hati antum? Ya, itu. Karena khilaf ini terjadi di kalangan ulama Ahlus Sunnah, ya, dan semuanya berdalil dengan dalil yang masing-masing menguatkan dalilnya. Maka mana yang lebih tenang dengan antum, itu yang diamalkan. Karena tidak ada ibadah itu terpaksa. Ya, mana yang lebih tenang oleh antum. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, tentu saja tidak luput ikhwan kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa nih? Bahasa singkatnya apa nih? At-ta'awudz. Apa? At-ta'awudz. Itu berta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 4 ayat di dalam Al-Quran, tidak lebih tidak kurang 4 ayat perintah berta'awudz. 1.
dalam surat Al-A'raf 199 dan 200. 2 surat Al-Mu'minun 96 98 sampai 98. 3 ya. 6 dalam surat Fussilat ya ayat 34 dan 36. Ya. Nah, maaf, 3 ayat ya, 3 surat, maaf. Dalam 3 surat, bukan 4 surat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya katakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan perintahkanlah dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazgun minas syaitani nazgun. Apabila datang godaan setan yang menyesatkan kita, fasta'id billahi min innahu samiul alim, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam ayat surat Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. A'udzubika ay rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah akan kehadiran mereka. Ya, dan yang lainnya hampir sama. Ini perintah Allah kita berlindung dari syaitan. Khususnya ya ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Karena musuh setan yang paling ditakuti oleh setan dan yang paling ingin dijauhkan manusia darinya oleh setan yaitu Al-Qur'an. Sehingga tatkala kita hendak membaca Al-Quran, setan tidak luput akan menggoda kita. Makanya secara khusus dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah katakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka fasta'id, mintalah perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ya, maka di sini ya, perintah sebelum membaca Al-Quran kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian di dalam salat, akhi, di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalimat ta'awud yang beda. Walaupun secara umum apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun ketika salat Nabi ada tambahan sedikit. Siapa yang hafal? A'udzubillahi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya. Naam. Disebutkan bahwasanya dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat malam lalu beliau membaca doa iftitah, lalu beliau mengucapkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ini yang paling sempurna, Pak, dan khusus ketika sholat. Ustadz, kalau baca yang biasa gimana? Boleh, ya. Khusus di dalam sholat, akhi, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak dikeraskan, cukup dilirihkan. Taib, setiap rakaat atau cukup rakaat pertama? Yang sahih setiap rakaat. Jadi setiap rakaat ada metode pas di rakaat pertama doa iftitah, lalu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafsi wa nafthi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di rakaat kedua Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini di dalam salat disunat dianjurkan ya untuk kita membaca surah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Yaitu kata Ibnu Katsir di sini, wa makna dan makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astajiru bi jinabillah. Aku berlindung ya dari sisi Allah minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang rajim. Apa itu rajim? Ya, na'am. Nanti akan disebutkan. Ayadurruni, dari bahayanya atau bisa membahayakan diriku fi dini wa dunyaya, baik dalam urusan dunia agamaku dan duniaku. Wa an yasudduni, dan dari menghalangiku an fi'li ma umirtu bihi, menghalangiku dari melakukan apa yang diperintahkan untukku. Wa an au yahussuni, atau memerintahkan, memotivasi aku ala fi'li ma nuhitu anhu, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang aku dilarang darinya. Fa inna syaitan, karena syaitan la yakufu anil insan, tidak ada yang bisa menghalangi gangguannya terhadap diri kita illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah maknanya paham ya, berlindung kepada Allah. Ikhwan, siapa musuh kita? Syaitan. Musuh yang luar biasa bahayanya. Kita melihat, mereka melihat kita, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka. Kira-kira gimana? Makanya banyak yang kalah. Karena musuh melihat kita, kita tidak melihat musuh. Ini bahaya ini. Ya, bisa diserang dari mana-mana kita. Tapi alhamdulillah, ya, kita punya backing, kita punya yaitu pembela, zat yang senantiasa melihat dia dan lebih kuat daripada kita, daripada syaitan. Siapa? Allah. Maka kita meminta perlindungan kepada zat yang melihat syaitan. Jangan minta perlindungan kepada syaitan, ya, dan jangan meminta perlindungan kepada manusia. Manusia tidak melihat. Meminta perlindungan kepada setan juga ini, ya, musuh diminta perlindungan. Maka kita meminta perlindungan kepada zat yang melihat setan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara setan akhi tidak pernah luput, senantiasa akan memusuhi makhluk bangsa manusia. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah mengingatkan kita, Pak, kita ini di dunia gara-gara siapa nih ya? Setelah Allah, gara-gara siapa? Hah? Gara-gara si akang setan. Ya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, antum tahu ceritanya Adam bagaimana? Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Hai anak Adam, awas kalian jangan difitnah oleh syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan kedua bapak kalian, kedua orang tua kalian dari surga. Maka Allah sudah jauh-jauh mengingatkan, ya, dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh kalian, musuh bebuyutan kalian, bahkan bapak-bapak kalian dahulu. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Jangan malah wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan, ikhwan? Langkah setan ada seluruh perkara yang menyelisihi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya dan larangan Allah dan Rasulnya, maka itu langkah setan yang wajib kita hindari. Taib. Ar-rajim minasyaitan, setan, Pak, itu dari namanya saja sudah, makanya nama ini terkadang harus hati-hati kita. Nama antum siapa? Syaitan, maksud. Syaitan itu dari kalimat syatana. 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 Syaitanan. Yang artinya ba'ud, jauh. Yang artinya jauh. Itu secara bahasa. Syaitan itu dari bahasa syatana yang artinya jauh.
Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala sifati setan dengan rojim. Rojim artinya marjum. Rojim artinya marjum, yang maknanya matrud, terlempar, ya jauh min rahmatillah. Al matrudu min rahmatillah. Namanya satona, ya sifatnya rojim, pas. Satona artinya jauh, sifatnya rojim ay matrud, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Dan setan ini ikhwan, Allah menyifati sifat setan ini, maksudnya orang yang jauh dari rahmat Allah, makhluk yang jauh dari rahmat Allah, bisa berbentuk jin, begitu juga bisa berupa manusia. Ya, Beda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terus minal jinnati wan nas. Tapi aslu syaitan minal jin. Aslu syaitan minal jin. Asal setan dari jin. Karena jin itu ikhwan, ada jin saleh. Wa anna minnal muslimun wa minal qasitun. Dalam surat jin, kata jin, kami ini ada yang muslim, ada yang jahat. Ya, ada muslim, ada yang jahat. Nah, jin yang jahat, maka pimpinannya, dedengkotnya marodat, namanya marodah. Marodah itu yang paling jahatnya, disebut si akang iblis. Namanya iblis. Itulah dahulu yang awal kali membangkang kepada Allah, dan dia punya menggoda Adam sampai anak cucunya sekarang masih berada di penjara dunia, karena dihukum oleh Allah SWT mengikuti jin, mengikuti setan. Ya, fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Sujud semua ketika diperintahkan sujud kepada Adam kecuali iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, setan di bawahnya disebut syaitan. Ya. Naam, iblis, ya, setiap iblis setan, tidak setiap setan iblis, setiap iblis setan, tidak setiap setan iblis. Ya, karena iblis ini secara khusus pangkat bintang 4. Ya, maka kopral-kopralnya yaitu setan. Tapi iblis juga bagian dari setan yang jin. Ya, setan yang jin. Diciptakan dari apa? Khuliqatil malaikati min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatul jin min marijin min nar. Bahwasanya diciptakan jin dari apa? Dari api. Ya, wa khuliqatul insan, dan diciptakan manusia dari tanah, sebagaimana kata Nabi kalian ketahui. Taib asal muslimin rahimakumullah. Maka di sini manusia lemah ikhwan. Manusia lemah. Ya, maka kita meminta pertolongan bukan kepada yang lemah atau kepada musuh, tapi kepada Ar-Rahmanur Rahim yang maha kuat dan melihat jin, melihat setan yang senantiasa semoga kita. Dan di sini ikhwan, makanya diharamkan juga kita untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Di antara kesyirikan ya adalah kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Dahulu orang Arab, orang-orang jahiliyah, kalau melewati tempat yang angker gitu, mereka apa bilang? A'udzu ya bisahibi hadzal wadi min syarri sufahaiha. Mereka kalau lewat tempat angker, mereka mengatakan, kami berlindung dari penunggu tempat ini, dari keburukan pengikut-pengikutnya. Jadi mereka berlindung kepada jin yang menunggu tempat itu supaya jangan mengganggu. Sebagian kita nyalain klakson gitu ya, atau nyambat-nyambat, ya, yang menunggu tempat ini seguru seilmu kan gitu, jangan ganggu. Maka ma'asyiral muslimin, perkataan itu perkataan syirik dan kufur,
meminta perlindungan kepada jin, ya, maka diganti oleh Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat, apapun tempatnya, apalagi tempat yang dianggap angker, serem gitu ya, faqala, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya, lam yadurhu syai', maka tidak akan terkena mara bahaya apapun, ya, hatta yartahila min manzili dalik, sampai dia berangkat atau pergi dari tempat singgahnya itu. Masya Allah. Maka ikhwan, lewat mana? Lewat lembah, lewat kuburan, lewat tempat dianggap angker, bla 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 bla. Wallahi, coba hati antum akan tenang, namun dengan syarat penuh keyakinan. Kata Nabi, ya, siapa yang singgah di satu tempat lalu dia mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya, maka tidak akan terkena mara bahaya apapun, gangguan jinnati wan nas, ya, sampai dia keluar dari tempat singgahnya itu. Ada seorang ulama, ya, ketika dia masuk ke sebuah hutan atau padang pasir, tiba-tiba dia tersengat kalajengking. Enggak setia, tidak seperti biasanya. Aman, tidak ada masalah. Tiba-tiba dia tersengat kalajengking. Ya. Naam, subhanallah. Lalu dia teringat bahwasanya ternyata tadi tatkala masuk ke tempat itu dia tidak sempat atau lupa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, maka inilah yang diganti oleh Nabi. Atau minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minimal untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ya, kufur dan syirik, bahkan setan tidak akan menambah kecuali rasa takut. Allah katakan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalu minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Surat Jin ayat 6. Ya, bahwasanya di antara bangsa manusia ada yang meminta perlindungan kepada ya'udzun, meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, justru jin malah menambah dia takut, ya, dan semakin dia meminta perlindungan kepada jin tadi, maka tidak ada untungnya. Maka di sini ikhwan, secara khusus Allah tadi perintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat berapa tadi? Ayat 98. Perintah kalau baca Quran, ini perintah, dan asal perintah wajib, maka sebagian ulama mengatakan bahasanya wajib mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Prakteknya gimana Ustaz? Prakteknya, ya, kalau prakteknya setiap mau membaca Al-Quran, awal membaca Al-Quran antum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, awal baca Al-Quran. Baik, lalu setelah itu antum baca, kemudian pindah surat, maka tidak lagi cukup antum ucapkan bismillah. Ya, adapun bismillah nanti dibaca ketika di awal surat saja. Ya, kalau antum pas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ternyata tidak di awal surat, di tengah surat, maka cukup a'udzubillah saja. Langsung masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara atau seterusnya. Tapi kalau antum baca dari awal surat, maka antum ya baca dengan bismillah, ya, karena ya bismillah termasuk apa yang dibaca di awal surat. Baik. Jadi sekali lagi pelajaran penting dari ta'awudz ini, kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari syaitan, khususnya tatkala hendak membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi satu syariat. Ya, pertama syariat yang pasti bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, ya,
adalah bagian dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, bagian dari Al-Quran. Hanya saja para ulama khilaf apakah ya Bismillah termasuk surat di setiap ayat, ayat dari setiap surat, ataukah ya Bismillah mustaqil sendirian, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ini khilaf besar di kalangan ulama. Dan nanti buah daripada khilaf ini juga nanti juga dibaca lirih, dibaca atau tidak ketika salat, dibaca keras atau tidak ketika salat. Ini khilaf persis dari khilaf yang ada. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, bahwasanya setelah talik ulurnya para ulama tentang bismillah, bahwasanya wallahu taala alam, ana lebih cenderung kepada pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah menyelisih Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya bismillah yaitu ayat mustaqil, ayat tersendiri pembuka setiap surat, namun bukan bagian dari surat. Ya, bukan bagian dari surat. Termasuk juga surat termasuk juga surat apa? Al-Fatihah. Sekali lagi, ini lepas dari khilaf karena Syafi'i, imam kita yang mulia Imam Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari surat. Baik. Lalu ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan sab'al masani? 7 ayat berulang-ulang. Al-Fatihah 7 ayat berulang-ulang. Maka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini madhab Syafi'i rahimahullah. Adapun yang lain, dan ini yang dikuatkan oleh ulama mutaakhirin seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, dan kita setelah membaca berulang-ulang karena ini ya masalah, tapi ini bukan masalah besar. Ya, ini masalah yang ringan. Ya, yang ringan, sehingga jangan sampai khilaf seperti ini membuat kita berselisih sampai perselisihan hati. Sebagaimana dahulu tidak pernah berselisih perselisihan hati ya antara Syafi'i dengan yang lainnya. Perselisihannya perselisihan ibadah. Imam Syafi'i membaca keras ketika bismillah dalam salat, imam yang lain tidak membaca keras. Perselisihan ibadah yang satu sama lain saling menghormati. Baik. Maka 3 imam yang lain mengatakan bahwasanya sab'ul masani ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mana dalilnya ikhwan? Ya, dalilnya dalam hadis yang sahih, kata Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis ini hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain, aku bagikan Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain, aku bagikan salat yaitu Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku. Baik, kita nanti lihat hadis ini dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz, aku bagikan Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
Maka aku jawab, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau seseorang kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala tadi hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Asna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ya, juga sama artinya, asna wa hamida, memuji dengan mengagungkan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yang merajai hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Baik. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hadza baina abdi wa abdi la abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku. Yang tengah, ayat tengah antara Allah dan hambanya. Ayat pertama 3, ayat pertengahan antara Allah dan hambanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, ini untuk Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ini untuk kami. Kami menyembah kepadamu, tapi kami meminta pertolongan untuk darimu. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk kami. Ayat di tengah itu terbagi dua. Sebagian untuk Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mentolongan, hanya kepadamu kami menyembah, ini untuk Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk manusia. Kemudian kata Allah, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, kata Syekh Utsaimin mengatakan, lihat, ayat pertama 3, ayat terakhir supaya adil juga 3. Ya, Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ayat pertama, 3 ayat pertama hanya khusus untuk Allah, 3 ayat kedua hanya khusus untuk hamba. Ayat pertengahan sebagian untuk Allah, sebagian untuk hamba. Itu dari sisi makna. Dari sisi lafaz, jadi dari sisi makna 7 ayat itu, ya, ayat terakhir dibagi 2. Ya, dari sisi lafaz tadi kata Allah, aku bagikan Al-Fatihah menjadi 2, dan Allah langsung mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak menyebutkan bismillah. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Anas bin Malik bercerita, ya, kata Anas radhiyallahu taala an, "Shalaitu, aku salat di belakang Abu Bakar." Ya, di belakang Rasulullah, wa Abu Bakar wa Umar, ya, wa Utsman. Aku pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Falam asma ahadun minhum, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Namun tentu saja ada riwayat-riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Aisyah dan yang lainnya, dengan riwayat dengan lafaz yang jelas Nabi membaca bismillah. Maka ulama mutaakhirin menyatukan riwayat-riwayat ini bahwa keumumannya, seringnya Nabi tidak membaca bismillah. Bismillah dibaca dengan, tidak mengeraskan bismillah. Namun terkadang Nabi SAW mengeraskan bismillah. Ini menjamak riwayat-riwayat yang ada. Ikhwan, terlepas dari itu semuanya, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu, ya, bagian dari Al-Quran yang sangat agung. Ya, bagian dalam Al-Quran yang sangat agung, apalagi dalam surat An-Naml, ya, bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari disebutkan di sana tatkala menyebutkan tentang surat dari Bilqis. Ya, dikatakan bahwasanya suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Taib, membaca bismillah sebagaimana kita ketahui, selain sebelum membaca Al-Quran juga, masya Allah, ya, kullu amrin dibalin, riwayat yang dhaif, namun karena banyak jalannya sebagai ulama menghasankan.
Kata Nabi SAW, kulu amlin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang manfaat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta ay qalilul barakat, sedikit berkahnya. Oleh karena itu ikhwan, datang syariat kita, ya, syariat kita, kata Imam Nawawi, keumuman amalan-amalan yang baik sangat bagus diawali dengan bismillah. Tadi Al-Quran diawali dengan bismillah. Nabi kalau menulis surat, ya, kepada para raja, di awal suratnya Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah, bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah. Contohnya kepada pembesar Romawi, lalu mengatakan ini dari Muhammad, aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam, kau selamat. Kemudian ikhwan, beberapa syariat, ya, Nabi tatkala beritakan sebelum makan dianjurkan membaca bismillah. Samillah wa kul biyamini, kata Nabi. Bismillah dan makan dengan tangan kanan. Sebelum minum juga bismillah. Taib, sebelum tidur bismika Allahumma amutu wa ahya. Taib, sebelum masuk kamar mandi bismillah. Kata Nabi, penghalang antara mata jin dan auratnya anak Adam bismillah. Jadi kalau kita mau kamar mandi supaya jin buta tidak bisa melihat aurat kita, apa kata Nabi? Satru ma baina ainil jin wa aurati bani Adam bismillah. Penutup antara, ya, mata jin dengan auratnya anak Adam bismillah. Makanya kalau masuk kamar mandi bilang apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ketika masuk masjid, apa syariatnya? Bismillah. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Bahkan subhanallah, ya, tatkala seseorang hendak menggauli istrinya, apa doanya? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. La, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah. Masya Allah. Makanya kaidah kata Imam Nawawi, amalan-amalan yang baik hendaknya diawali dengan bismillah. Apalagi yang ada syariatnya. Hanya saja perlu diketahui ikhwan bahwasanya sunnah yang dibaca selain Al-Quran bismillah saja. Contoh antum menyembelih, bismillahi Allahu akbar. Bahkan tidak sah sembelihan kalau tidak pakai wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq, kata Allah, jangan sekali-kali kalian makan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Tapi apakah bismillahirrahmanirrahim? La, bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna itu secara khusus tatkala membaca apa? Al-Quran. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan bismillah sebelum makan, sebelum minum, ya, menggauli istri, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid dan seterusnya, cukup bismillah. Sebagaimana kata Nabi kepada siapa? Anaknya Abu Salamah, yaitu kul samillah wa kul biyaminik. Ucapkan bismillah dan makan dengan tangan kanan. Taib. Masyaallah muslimin, kenapa bismillah, Pak? Kenapa sebelum membaca Quran atau tadi amalan-amalan soleh membaca bismillah? Karena manusia lemah. Karena manusia lemah. Setelah tadi dia berlindung kepada Allah, sekarang dia meminta pertolongan. Karena ba dalam bismillah itu para ulama katakan lil isti'anah. Maknanya minta tolong. Ba bermakna minta tolong. Bismillah ay bi'anatillah. Ba'nya lil isti'anah, begitu kata ulama. Ba'nya lil isti'anah, ba'nya untuk, ya, meminta pertolongan. Maka ketika kita mau makan bismillah, maka kita meminta pertolongan dengan nama Allah. Ketika kita mau nyembelih bismillah, meminta pertolongan dengan nama Allah kita menyembelih. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita meminta pertolongan dengan nama Allah, yaitu kita membaca Al-Quran. Baik. Itu alasannya kenapa kita bismillah, ya, sebelum melakukan kebaikan, karena di dalam ya, dalam kalimat bismillah terdapat permintaan kepada pertolongan Allah. Baik. Pak, ada orang mengucapkan begini,
dengan menyebut nama Ustadz Fakhruddin yang mulia. Lalu antum diem. Orang paham nggak? Dengan menyebut nama Ustadz Fakhruddin yang mulia, antum paham tidak? Ada apa? Dengan menyebut nama fulan yang mulia, ada apa? Ya. Maka di sini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, ada apa? Maka kata para ulama, di dalam bismillah ada muta'alliq jar dan majrur namanya. Ada sesuatu yang disimpan yang berkaitan dengan bismillah ini. Apa yang disimpan? Maka seluruh perkara yang antum akan lakukan. Paham tidak? Gini ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kalau yang akan dilakukannya membaca Quran, maka akra, maka dengan menyebut nama Allah yang Pengasih dan Penyayang, atau dengan menyebut nama Allah saya membaca, dengan menyebut nama Allah saya makan, dengan menyebut nama Allah saya minum, dengan menyebut nama Allah saya menggauli istri, dengan menyebut nama Allah saya masuk kamar mandi, dengan menyebut nama Allah saya baca Quran. Maka ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan apa? Fi'il, yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang akan kita lakukan. Karena kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini, lafadznya maknanya belum sempurna. Lafadznya sempurna, maknanya belum sempurna. Dengan menyebut nama Ustadz Fakhruddin yang mulia, ada apa? Ada apa? Maka ada makna yang kurang. Maka di sini kata ulama muta'alliq jar dan majrur, ya, yaitu hubungan jar majrur dengan tadi, dengan menyebut tadi jar dan majrur, ya, huruf ba, ya, dalam bahasa itu huruf jar, ya, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Yaitu pekerjaan sesuai dengan kondisinya. Lalu di sini ikhwan mendahulukan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mau minum, bismillah aku mau minum, bismillah mau makan, bismillah mau membaca, dan seterusnya. Mendahulukan nama Allah ini supaya kita lebih barokah. Selain kita meminta pertolongan supaya kita lebih barokah. Taib. Ma'asyiral muslimin, tentu saja ini adalah di luar tafsir bismillah, ya. Adapun bismillah, Allah, insyaallah kita tahu Allah ismun, nama ala dzatihi subhanah al-mukhtassu bihi. Allah adalah nama atas zat dia yang khusus hanya untuk Allah. Satu, Allah adalah nama zat yang khusus untuk pemilik alam semesta ini, yang tidak boleh ada yang bernama satupun di alam semesta ini kecuali dia. Allah. Nama antum siapa? Allah. La. Allah ini makna khusus. Dan Allah ini adalah ismul a'zam, nama yang paling besar. Kenapa? Karena seluruh nama kembali kepada nama ini. Ya, seluruh nama kembali kepada nama ini. Saya ingin tanya, Ar-Rahman itu siapa ya? Ar-Rahman siapa? Ar-Rahman siapa? Allah. Ar-Rahim siapa? Allah. Al-Aziz siapa? Allah. Al-Ghafur siapa? Allah. Teruskan. Ya, maka nama Allah nama a'dzam, nama terbesar, ya, yang semua nama kembali kepada nama itu. Oleh karena itu, ya, banyak dalam Al-Qur'an, ya, seperti dalam surat Al-Hasr ayat 22, ya, tatkala Allah menyebutkan nama-namanya, Allah katakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, Ar-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, al-malikul qudusus salamul mu'minu. Huwallah, dialah Allah. Maka Allah ini nama zat untuk pencipta alam semesta, dan nama ini khusus untuk Allah. Tidak ada yang boleh bernama dengan ini, ya, dengan nama ini. Yang kedua, yang ketiga, bahwasanya nama ini adalah, ya, tempat kembali seluruh nama. Semua nama Allah kembalinya kepada Allah.
Ya, Allah memiliki nama yang sangat banyak. 99 yang diketahui. Maka 99 nama itu berpusat pada Allah. Makanya kalau ditanya Rahman siapa? Allah. Rahim siapa? Allah, dan seterusnya. Ikhwan, kenapa tidak boleh dinamakan nama Allah? Karena ya, nama ini berasal dari kalimat ilah. Allah, para ulama katakan Allah artinya ma'luh. Sekali lagi, Allah artinya ma'luh. Ma'luh itu apa? Ma'luh itu ma'bud, yaitu yang disembah. Makanya kenapa tidak ada yang boleh bernama Allah? Karena tidak ada yang disembah kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah. Ya, la ma'luha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena Allah, kalau ada tempat dalam tulis, Allah itu daripada ilah. Ilahun atau al-ilah. 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 Ya. Maka dibuang kata para ulama alif yang pertama al dalam lam alif. Lam alif, ya tahu lam alif ya? Ya, lam alif. Di situ ada alifnya, lam alif, ada alifnya. Lu ilah, al-ilah. Maka alif pertama dibuang, maka bertemulah lam dengan lam, Allah. Maka lam karena ketemu dengan lam disatukan dengan tasydid jadi Allah. Ya, dan Allah itu artinya ma'luh yang disembah. Makanya tidak boleh ada yang bernama dengan nama ini karena tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Baik. Allah, bismillah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, ikhwan, ini dua sifat Allah, dua nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Di antara nama Allah apa? Rahman dan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dua nama ini mengandung sifat yang sangat agung, namanya rahmah. Ya, mengandung sifat agung namanya rahmah. Apa artinya rahmah? Memiliki kasih sayang. Jadi dua nama ini, ikhwan, sekali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim memiliki sifat yaitu rahmah. Hanya saja, Ustadz, pengulangan apa beda? Duanya disebut apa? Dua-duanya mengandung sifat rahmah. Rahmah. Ustadz, pengulangan apa berbeda? Yang sahih tidak pengulangan, tapi dua nama yang berbeda. Berbeda makna, ya, dan berbeda fungsi juga. Bahwasanya adapun Ar-Rahman, yaitu nama Allah Ar-Rahman. Rahman itu menunjukkan atas dirinya dia Maha Penyayang. Rahman dirinya, antum punya sifat Rahman. Apa Rahman atas dirinya. Adapun Rahim, sifat rahmah yang dengan sifat ini bisa memberi, dengan sifat ini makhluknya mendapatkan nikmat darinya. Jadi gini, Allah memiliki sifat asli namanya Rahman. Nah, sifat lalu dia memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya. Nah, memberikan nikmat kepada hambanya itulah dari sifat dia namanya Rahim. Ya, Rahman sifat mukhtassun binafsi. Rahman sifat yang khusus pada dirinya. Contoh Pak, sifat untuk membedakannya, misalkan fulan ganteng. Ganteng ini sifat yang tidak, ya, tidak berpengaruh kepada yang lain. Ganteng, ya, dia saja. Sifat pribadi ganteng. Tapi fulan derma. Derma ini sifat dia, tapi juga dengan sifat ini orang lain mendapatkan manfaat. Apa? Ya, dia diberikan dana, diberikan sumbangan dan sebagainya. Maka ikhwan, sifatur Rahman, sifat rahmah fi nafsihi, pada dirinya sifat Rahman. Ya, makanya Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, ya, yang sifat itu menetap pada dirinya bersama di atas arsy. Adapun Rahim, Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang yang beriman sangat rahim.
Lihat, kepada orang yang beriman sangat rahim, bukan rahman tapi rahim. Karena sifat yang ya dengannya makhluk mendapatkan rahmat adalah sifat rahim. Baik. Sebagian ulama mengatakan rahman itu umum. Sebagian ulama mengatakan rahman itu umum untuk seluruh makhluk. Baik kafirnya maupun muslimnya, taatnya pun maksiatnya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Makna rahman lebih umum. Jadi ada orang kafir kaya, ada orang kafir masya Allah punya harta, bisa makan, bisa minum, sehat. Siapa yang berikan? Rahman. Baik. Adapun untuk orang yang beriman, Allah hanya menghususkan baginya sifat rahim. Makanya tadi wa kana bil mu'minina rahima, ya khususnya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat ya yang mendapatkan kasih sayang hanya orang beriman dari sifat rahim Allah. Di hari kiamat orang kafir tidak dapatkan sifat rahim Allah. Baik. Kemudian ikhwan, di antara perbedaan dua nama ini, sifat Rahman khusus untuk Allah. Sifat rahim manusia juga boleh bersifat dengan rahim. Ya. Tidak boleh akhi subhanallah orang si fulan itu orangnya Rahman sekali, tidak boleh. Tapi kalau antum mengatakan si fulan itu sifatnya rahim sekali, boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam surat Al-Ahzab ayat terakhir Allah menyifati Rasulullah SAW harisun alaikum, Muhammad itu sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan Muhammad itu kepada orang beriman raufun rahim. Maka sifat rahim tidak khusus hanya untuk Allah. Ya, apa Pak? Sifat yang tidak khusus untuk Allah apa saja di antaranya? Alim. Masya Allah, dia orang alim gitu ya. Dia orang apa? Dia orang alim. Padahal alim juga ini innallaha sami'un alim. Maka kalimat alim atau sifat alim, nama alim bukan khusus untuk Allah. Ya juga boleh untuk makhluk. Maka termasuk Rahman Rahim. Rahman khusus untuk Allah seperti Allah, dan Rahim hanya untuk manusia. Apa boleh tidak khusus untuk Allah? Boleh untuk Allah dan oleh untuk manusia. Namun terlepas ikhwan dari tafsiran ya secara rinci tadi, bahwa di sini kita mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Ya, pertama bahwasanya tadi kita diperintahkan untuk ya memulai perkara yang baik dengan bismillah, khususnya membaca Al-Qur'an. Baik, khususnya membaca Al-Qur'an. Baik, diperintahkan mengucapkan bismillah. Yang kedua, bahwasanya di sini dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dirinya memiliki nama-nama dan sifat yang sangat agung yang tidak akan ada yang menyamai dari makhluknya, baik namanya maupun sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu taala alam. Ya, mohon maaf ini baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan nih selesainya? Insyaallah ya. Kita sedikit-sedikit dan kita lanjutkan nanti insyaallah ya, dan kita selesaikan insyaallah nanti pertemuan yang akan datang surat Al-Fatihah ya dengan faidah-faidah yang sangat agung ya dari surat yang mulia ini, dan kita lanjutkan nanti dengan surat Al-Baqarah. Semoga Allah memudahkan urusan kita insyaallah. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, fa liyatafadhal. Nah, Ahmad Syakir ya, Umdatut Tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Umdatut Tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ahmad Syakir. Naam. Ada yang lain? Barakallahu fikum ya. Para ikhwan sekalian, barangkali ada yang ingin mengambil faidah, besok ada tabligh akbar di Pandeglang ya, di pesantren Ustaz Zainal Abidin hafizahullah. Barangkali fadhal ada yang mau mengambil faidah, silakan ya, di sambil rekreasi ke sana. Tapi rekreasinya sambilan ya. Kesananya nuntut ilmu ya. Ada tabligh akbar Ustaz Zainal Abidin hafizahullah di Pondok Riyadhus Shalihin. Sekali lagi bila di antara antum ada yang ingin mengambil faidah umum ya untuk semuanya, falyatafadhal. Nah, ada yang lain? Cukup?
Baik, kita cukupkan kalau begitu dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.